Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safia Nur Hayati, NIM 196510244, kelas 3A Akuntansi Manajerial Politeknik Negeri Samarinda dengan mata kuliah Pengauditan 1. Di sini saya akan mereview sebuah video yang berasal dari YouTube yang berjudul Enron the Biggest Fraud in History. Enron dibentuk pada tahun 1985 oleh sebuah perusahaan Houston Natural Gas dengan Internor, penyalur gas alam melalui pipa. Enron pernah menjadi perusahaan terbesar ketujuh di Amerika. Pada tahun 1997, Enron membeli perusahaan pembangkit listrik. Pada tahun 2000, Enron mengumumkan sebuah rencana besar yang amat ambisius untuk membangun jaringan elektronik broadband yang berkecepatan tinggi dengan kapasitas jaringan penjualan bandwidth untuk melakukan penjualan gas serta listrik. Kenneth Lay adalah pendiri Enron yang tumbuh dalam keluarga miskin. Ayah Ken Lay adalah seorang imam baptis. Ketika dia dewasa, dia menjadi seorang tokoh terkemuka di deregulasi di bidang energi. Perusahaan Kenneth Lay mengatakan ada sesuatu yang salah di dalam perusahaan. Auditor mengatakan kepada Lay bahwa mereka menemukan dua pengkhianat bergerak uang ke rekening mereka sendiri yang memanipulasi penghasilan dan perjudian perdagang di luar kapasitas. Ken Lay bertingkah kaget dengan mengatakan bahwa dia tidak menyadari kecerobohan itu. Salah satu pedagang dikirim ke penjara selama 1 tahun dan ini memberikan Ken Lay masalah besar. Penghasil uang utamanya berada di balik jeruji besi dan dia membutuhkan seseorang yang baru untuk menghasilkan uang. Ken Lay berkonsultasi dengan Jeffrey Skilling. Jeffrey Skilling adalah aset terbesar ketika dia tiba di Enron. Dia mulai memindahkan perusahaan yang baru. Skilling ingin mengubah Enron dari gas perusahaan pemasok ke pasar saham untuk gas alam dan memediasi antara pembeli, penjual, investor yang diharapkan bisa mengurangi resiko tersebut dengan menjadikan gas sebagai objek jual beli. Jeffrey Skilling merekrut Andy Fastow. Andy Fastow adalah seorang akuntan yang handal. Andy Fastow adalah karakter yang digambarkan tidak memiliki moral kompas. Dia membuat kematian Enron menghilang. Dengan bergerak mereka untuk menunjukkan perusahaan sehingga di atas kertas dan dijalankan menguntungkan. Dia bahkan mendirikan firma penipuannya sendiri hanya untuk membeli aset Iran. Andy Fastow bekerja sama dengan Arthur Andersen, merupakan KAP yang ahli dan profesional dalam bidangnya sebagai auditor. Tetapi sangat disayangkan karena sudah jelas melanggar etika profesinya sebagai seorang akuntan dengan memanipulasi laporan keuangan. Ia memusnahkan seluruh materi audit dan bekerja sama dengan para petinggi Enron yang tidak bertanggung jawab, sehingga menimbulkan kerugian yang lebih luar biasa besar tidak hanya bagi perusahaan tapi juga untuk investor serta negara. Suatu hari tahun 2001 tiba-tiba Skilling mengundurkan diri. Mungkin dia mengira dia bisa meninggalkan perusahaan yang bertahun-tahun itu sebelum perusahaan itu meledak. Suatu hari kemudian, Sharon Watkins yang bekerja di bawah CEO atau wakil CEO Enron, perusahaan Andrew Foster, mengirim surat kepada Kenneth Lay merinci sejumlah korupsi dan penipuan yang mengejutkan yang dia temukan di dalam perusahaan The Wall Street Journal. Saat ini investor mulai merasa gugup. Kenneth Lay mencoba menghadirkan ketenangan dan kepastian kepada investor dan karyawan saat dia menangani masalah perusahaan dan berpidato kepada karyawan. Kesepakatan untuk bersaksi melawan eksekutif Enron lainnya, dia dijatuhi hukuman 10 tahun, tetapi hanya melayani 6 orang dan membayar denda 23 juta serta menjalankan firma akuntansi. Arthur Andersen yang merobek 1 ton kertas dihukum
karena menghalangi keadilan. Kantor akuntan tertua di Amerika runtuh karena kehilangan reputasi. 29.000 orang kehilangan pekerjaan mereka. Ken Lay mendapatkan 300 juta dari Enron. Dia dinyatakan bersalah atas 10 dakwaan penipuan sekuritas dan menghadapi hukuman 45 tahun di penjara, tetapi meninggal karena serangan jantung sebulan sebelum menjatuhkan hukuman. 20.000 orang di Enron kehilangan pekerjaan dan asuransi kesehatan dengan rata-rata pesangon eksekutif hanya $4.500, dibayar $55 juta selama kebangkrutan dan menguangkan $774 juta lebih di tahun sebelum keruntuhan. Sekiling dalang di belakang Enron dihukum atas dakwaan keamanan dan penipuan kawat. Dia dijatuhi hukuman 24 tahun dan denda $180 juta saat di penjara. Orang tuanya dan anaknya meninggal dunia. Pesan yang dapat saya sampaikan di video ini atas kasus Enron adalah bersikaplah jujur, amanah, dan dapat bertanggung jawab. Baik, terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.